Pemirsa, sejumlah terduga pelaku dalam kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binu School Serpong mulai menjalani pemeriksaan di Mapolres Tangerang Selatan. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendatangi Mapolres Tangsel guna memberikan bantuan pendampingan kepada korban perundungan. Satu persatu terduga pelaku kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binu School Serpong mulai menjalani pemeriksaan di Mapolres Tangerang Selatan. Kedatangan para terduga pelaku yang tiba secara sembunyi-sembunyi dan rata-rata menggunakan masker ini sempat dipergoki oleh awak media yang sejak pagi hari sudah berada di Mapolres Tangerang Selatan. Para terduga pelaku ini datang dengan didampingi orang tua serta kuasa hukumnya dan menjalani pemeriksaan di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Tangerang Selatan. Di saat yang bersamaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendatangi Polres Tangerang Selatan guna memberikan bantuan kepada korban perundungan. Selain itu, Kementerian PPPA sempat juga bertemu dengan sejumlah terduga pelaku di ruangan penyidik. Hari ini memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan. Jadi seperti kita tahu hari ini kan memang ada pemeriksaan terhadap anak-anak, saksi ataupun terduga pelaku, dan kami harapkan ya hari ini bisa berjalan dengan lancar prosesnya semua. Sementara itu, Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus perundungan ini sudah menaikkan status para terduga pelaku dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nundung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini, pimpinan Al Zaitun tersebut dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang lanjutan terhadap Panji Gumilang ini digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu. Kedatangan pimpinan Al Zaitun ini sempat diteriaki merdeka oleh pendukungnya. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan terkait kasus penodaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Jaksa menilai Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penistaan agama dan dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Menanggapi tuntutan jaksa, penasehat hukum Panji Gumilang mengajukan keberatan. Nanti kita jelaskan di dalam pledoi ya, hari Kamis 29 Februari. Berapa lama tadi waktunya, Pak? 1 minggu ya, 1 minggu. Tadi tuntutnya berapa, Pak? Tadi sudah dengar semua media ya. Jadi 1 tahun 6 bulan, Pak ya? Ya. Tanggapan dari kuasa hukum gimana? Ya, nanti kita tanggapan dengan pledoi. Usai sidang ditutup, Panji berbalik badan dan menyapa pendukungnya dengan berulang kali mengucapkan merdeka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah karyawan ekspedisi mengejar pencuri motor di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari pantauan CCTV, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit motor usai menjebol pintu gerbang. Dari rekaman kamera pengawas nampak pelaku curanmor berusaha menjebol pintu gerbang di sebuah kantor ekspedisi di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan sebilah pisau, pelaku berhasil membuka paksa pintu gerbang yang hanya dikunci menggunakan tali tis. Dengan leluasa, pelaku menuju ke sebuah motor yang terparkir di sudut ruangan dan langsung dibawa kabur. Menyadari motor telah raib, karyawan ekspedisi yang bekerja shift malam langsung melakukan pengejaran, namun sayangnya tidak berhasil. Berbekal bukti rekaman CCTV, korban melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rariston Sanjaya, iNews melaporkan. Nasib malang dialami seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan lantaran menjadi korban kawanan pelaku pencurian sepeda motor. Akibatnya 2 motor milik korban raib dan aksi pelaku terekam CCTV. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang yang terekam kamera CCTV. Dari kamera CCTV terlihat pelaku yang berjumlah 4 orang ini berbagi peran masing-masing. 2 diantaranya pelaku bertugas berjaga di luar, sementara 2 pelaku lainnya masuk ke dalam halaman rumah korban dan mengambil sekaligus 2 sepeda motor milik korban dan penghuni kos di rumah korban.
Korban baru mengetahui motornya hilang berkisar pukul 4 pagi setelah melihat pagar dalam kondisi terbuka dan mendapati motor miliknya yang terkunci pengaman ini hilang. Korban baru mengetahui motornya dicuri setelah melihat rekaman CCTV. Ibu lihat di CCTV 324. Subuh itu, Iya subuh. subuh ya. Ya. Terus selesainya itu ibu lihat di CCTV 338. Ketahunan jam berapa Bu ketahunannya? Tahuannya jam 4:02. Dua masuk pakai tutup semua kayak ninja. Yang di situ dua di luar. Motor tuh dua dia bawa di luar. Nunggu dua Bu ya. Pencurian tersebut telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung memberikan penjelasan terkait terjadinya angin puting beliung besar yang muncul di wilayah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dan sebagian wilayah Sumedang pada Rabu sore. BMKG menyebut angin puting beliung terjadi disebabkan pertumbuhan awan cumulonimbus disertai angin dan hujan lebat. Inilah rekaman video amatir warga saat merekam angin puting beliung yang menghantam wilayah Sumedang dan Kabupaten Bandung pada Rabu sore. Dalam video rekaman warga tersebut, sejumlah pohon tumbang dan bangunan rumah serta sarana rumah ibadah rusak parah. Menanggapi fenomena angin puting beliung, BMKG Bandung mengungkap angin puting beliung terjadi di wilayah Sumedang dan Kabupaten Bandung saat dilanda hujan deras. Fenomena puting beliung yang terjadi akibat dampak pertumbuhan awan cumulonimbus dan hujan lebat yang disertai angin kencang dengan durasi singkat dan skala lokal. Analisa cuaca dari BMKG yang pertama, suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia relatif hangat, mendukung penambahan suplai uap air ke wilayah Indonesia termasuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan di sekitar wilayah konvergensi dan juga belokan angin tersebut. Akibat puting beliung tersebut, pihak BMKG mendapat laporan sejumlah atap rumah yang berada di Dusun Citanggulun, Desa Citamulya, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat mengalami rusak parah. Dari Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, eskalator di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan tiba-tiba saja berbalik arah hingga membuat sejumlah calon penumpang jatuh tersungkur. PT Kereta Komuter Indonesia meminta maaf atas insiden yang disebabkan tidak normalnya operasional eskalator. Video amatir yang direkam salah seorang calon penumpang kereta komuter lain ini memperlihatkan detik-detik terjatuhnya sejumlah calon penumpang saat menaiki eskalator di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Eskalator yang seharusnya berjalan naik, tiba-tiba berbalik arah berjalan turun hingga membuat para calon penumpang panik dan kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh bertumpuk. Salah seorang petugas keamanan stasiun yang mencoba menolong bahkan ikut tertimpa sejumlah calon penumpang yang terjatuh. Menurut pihak PT KCI, insiden tersebut terjadi pada Rabu petang saat kondisi stasiun Manggarai tengah padat penumpang. PT KCI pun meminta maaf atas insiden tersebut dan memastikan semua calon penumpang yang terjatuh tidak ada yang luka. Jadi kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan untuk saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Memang ada pengguna yang naik ya, tapi memang tidak ada yang korban. Jadi korban di dalam kejadian eskalator yang merubah arah ini, penumpang yang terjatuh, pengguna yang terjatuh bisa langsung melanjutkan perjalanan. Hingga Kamis sore, eskalator stasiun transit yang kerap ramai penumpang tersebut masih ditutup untuk proses perbaikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur melepas borgol yang terkunci di tangan dua pelajar di Ciracas, Jakarta Timur. Borgol tersebut terkunci di tangan pelajar saat dimainkan oleh kedua pelajar tersebut. Dua orang pelajar sekolah tingkat SMP, tangannya terkunci borgol di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas damkar sektor Ciracas berusaha melepaskan borgol, diawali dengan memotongnya menggunakan alat pemotong besi. Selanjutnya petugas membuka borgol dengan menggunakan alat khusus.
Akhirnya borgol berhasil dilepaskan dari kedua tangan pelajar tanpa terluka. Diketahui borgol terkunci di tangan kedua pelajar saat dimainkan usai ujian praktek di lingkungan sekolah. Borgol sempat dicoba untuk dibuka menggunakan kunci, namun kunci tersebut patah dan tak bisa digunakan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.